Vitiligo bukan penyakit menular, teman-teman. Ingat, vitiligo bukan penyakit menular. Dapat menyerang semua orang, tetapi pada umumnya terjadi sebelum usia 20 tahun. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. I got time. It's clear to see. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu kelainan kulit yang disebut dengan vitiligo, teman-teman. Vitiligo adalah suatu kondisi yang menyebabkan warna kulit menjadi putih atau memudar, teman-teman. Vitiligo paling sering menyerang pada area kulit bagian jari-jari tangan dan lengan. Dapat juga terjadi pada bagian dalam mata, mulut, dan rambut. Vitiligo bukan penyakit menular, teman-teman. Ingat, vitiligo bukan penyakit menular. Dapat menyerang semua orang, tetapi pada umumnya terjadi sebelum usia 20 tahun. Penampakan vitiligo akan jelas terlihat pada seseorang yang memiliki warna kulit agak gelap. Penyebab vitiligo. Vitiligo terjadi akibat berhentinya sel pigmen tubuh untuk memproduksi warna atau pigmen tubuh, sehingga muncullah bercak-bercak putih di kulit, teman-teman. Penyebab berhentinya sel pigmen tubuh belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya, teman-teman. Misalnya faktor genetik. Jadi faktor keturunan atau faktor kongenital itu juga mempengaruhi munculnya vitiligo. Lalu penyakit autoimun atau autoimmune disease, suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel tubuh yang sehat. Salah satunya adalah sel pigmen tubuh, teman-teman. Lalu sunburn atau kulit terbakar sinar matahari, terkontaminasi bahan-bahan kimia, dan stres, teman-teman. Ingat, stres juga bisa penyebab salah satu faktor resiko terjadinya vitiligo. Gejala vitiligo. Gejala vitiligo yang sering muncul yaitu tampak bercak putih di tubuh atau hipopigmentasi. Munculnya bercak putih paling sering yang di bagian area yang terkena sinar matahari, misalnya di bibir, tangan, kaki, dan wajah. Lalu warna rambut, bulu mata, alis, dan jenggot akan berubah juga menjadi warna putih seperti uban, teman-teman. Hilangnya pigmen warna di bagian hitam mata, lalu bagian dalam mulut dan hidung, serta di area kelamin. Sebagian ada yang merasakan gatal dan nyeri di bagian yang terserang vitiligo, teman-teman. Jadi ada beberapa pasien tertentu yang gatal dan nyeri di bagian yang mengalami vitiligo, teman-teman. Diagnosis vitiligo. Untuk menegakkan diagnosis vitiligo, biasanya dokter akan melakukan suatu proses anamnesa. Biasanya dokter akan menanyakan apakah ada riwayat vitiligo dalam keluarga, apakah ada riwayat penyakit autoimun dalam keluarga, atau pernah mengalami sunburn. Pemeriksaan juga akan dilakukan, seperti pemeriksaan kulit dengan menggunakan lampu sinar ultraviolet. Caranya, pasien masuk ke dalam ruangan gelap, lalu disinari lampu ultraviolet dengan jarak kurang lebih 12 cm. Lampu ultraviolet akan memudahkan dokter melihat bercak vitiligo dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain seperti panu.
Dapat juga dilakukan pemeriksaan darah, teman-teman. Pengobatan vitiligo. Tujuan dari pengobatan vitiligo adalah agar supaya warna kulit menjadi seperti semula atau menyerupai warna sekitarnya, teman-teman. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian topikal, itu menggunakan lotion yang dapat menggelapkan kulit. Lalu dapat juga dilakukan tanning lotion. Pasien diberikan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih, agar apabila terpapar sinar matahari, kerusakan kulit tidak menjadi parah, teman-teman. Lalu dapat juga diberikan krim atau salep kortikosteroid yang berfungsi untuk mencegah penyebaran bercak dan dapat mengembalikan warna kulit. Salep kortikosteroid tidak boleh digunakan oleh ibu hamil, teman-teman. Ingat, tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Dan bercak vitiligo yang ada di daerah wajah itu dilarang menggunakan salep kortikosteroid. Lalu dapat juga diberikan salep tacrolimus, teman-teman. Diberikan pada pasien dengan vitiligo yang terdapat di daerah wajah serta leher. Biasanya digunakan bersamaan dengan terapi sinar ultraviolet B. Lalu dapat juga diberikan salep hidroquinon. Diberikan pada pasien dengan vitiligo yang luas, hampir memenuhi seluruh tubuh, teman-teman. Dapat juga dilakukan terapi sinar ultraviolet. Terapi ini dilakukan apabila pengobatan secara topikal tidak ada perubahan. Terapi sinar ultraviolet menggunakan sinar ultraviolet A dan ultraviolet B ke bagian kulit yang terkena vitiligo, lalu menggunakan sinar tadi, teman-teman. Sebelumnya, sebelum melakukan terapi sinar ultraviolet, pasien akan diberikan psoralen terlebih dahulu sebelum melakukan terapi sinar ultraviolet agar kulit lebih sensitif. Terapi dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Dapat juga diberikan obat-obatan, teman-teman. Misalnya prednison dan vitamin D. Komplikasi yang terjadi pada vitiligo yang pasti kurang percaya diri, bisa terjadi kanker kulit, kulit mudah terbakar, dan bisa muncul penyakit autoimun, teman-teman. Jadi vitiligo ini mempunyai gejala yang khas. Mungkin saya yakin teman-teman pernah melihat suatu kondisi vitiligo, misalnya ada bercak putih di daerah lengan yang makin lama makin menyebar, makin luas. Lalu juga ada di bagian wajah, misalnya di sekitar mulut dan pipi. Itu adalah vitiligo, teman-teman. Jadi vitiligo itu mempunyai gejala yang khas dan harus dilakukan terapi. Seperti yang telah saya katakan tadi, dapat dilakukan terapi dengan topikal, dengan memberikan salep atau krim, lalu diberikan terapi sinar ultraviolet, dan juga diberikan obat-obatan, teman-teman. Harus dilakukan pengobatan karena komplikasi yang dimunculkan oleh vitiligo itu cukup berbahaya, teman-teman. Bisa menyebabkan kanker kulit. Terima kasih. Demikian informasi yang boleh saya berikan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like ya, teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV. Teman-teman boleh bertanya, sharing, request, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, teman-teman, sehingga tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi yang terbaru dari dunia kedokteran dan kesehatan. Setelah tonton video ini, share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa menikmati video ini dan memetik manfaat setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap terus setia tonton Dr. Ferry TV dan menunggu video-video yang terbaru dari saya, teman-teman. Saya juga akan berusaha memberikan informasi kesehatan mengenai makanan, bagaimana kita menikmati makanan-makanan sehat. Saya juga akan memberikan informasi mengenai staycation, apapun yang berhubungan dengan kesehatan dan kedokteran, saya akan informasikan kepada teman-teman semua.
agar teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Let it go.